Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Muslimah dari 2 MPI A1 akan menjawab pertanyaan UAS pada kali ini. Soal yang pertama, yang A. Nama atau istilah dari 4 periode tersebut, yaitu 1. Zaman Yunani. Islam Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Wilayah yang dimaksud tidak hanya terbatas pada sepanjang Yunani. Yang kedua, abad pertengahan, sering disebut juga abad kegelapan, karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemudaran dan stagnan setelah runtuhnya kekasaran Romawi Barat. Yang ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, dan pengetahuan, pemikiran, gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, zaman modern, yaitu zaman modern sering juga disebut dengan zaman Kiwiar, biasanya merujuk pada bertahun-tahun. B. Yunani kuno adalah peradaban di dalam sejarah Yunani dari zaman Yunani Arkais abad ke-8 sampai ke abad 6 sampai berakhirnya abad kuno. Pertama, filsafat abad pertengahan ini dimulai abad ke-5 sampai ke-14. Yang kedua, periode klasik. Periode klasik Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Yang ketiga, masa perbaruan modern. Bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dan tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. C. Ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut. Yang pertama, Thales. Thales disebut bapak filsafat karena merupakan orang yang mula-mula berfilsafat. Di sini gelarnya didapat karena sebuah pertanyaannya, apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Kemudian Thales menjawab, air. Alasannya karena pentingnya air bagi kehidupan. Ia juga mengatakan bahwa bumi ini mengapung di atas air. Yang kedua, Anaximander, yaitu disebut murid Thales, berpendapat bahwa unsur yang alas itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber kehidupan. Dan yang ketiga, Protagoras berpendapat bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Kebenarannya bersifat privat. Akibatnya, tidak ada ukuran yang mutlak dalam etika, agama, maupun metafisik. Yang keempat, Socrates. Dia dibenci karena dianggap sebagai perusak moral dan menolak Tuhan serta agama yang ada pada saat itu, dan berpendapat bahwa ada kebenaran objektif yang tidak beruntung kepada satu atau kita. Ia menggunakan metode dialektika. D. 3 orang filsuf yang hidup di populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran mereka masing-masing, yaitu Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani
murid dari Plato dan guru dari Alexander. Menulis tentang berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pikiran Barat. Soal nomor 2. A. Mengapa abad pertengahan disebut juga abad kegelapan? Dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Abad ini disebut juga abad kegelapan ditemukan adanya kekuasaan agama dan bersifat absolut di strategi yang terjadi pada abad pertengahan disebabkan oleh penggunaan kekuasaan yang tidak terbatas dari peta penguasa. B. Perkembangan filsafat Islam terbagi dalam periode awal, zaman permulaan yang dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa al-Rasyidin, periode klasik yang dimulai dari pasca pemerintah Khulafa ar-Rasyidin sampai masa awal imperialisme Barat tertentu. Itu dapat pula dimulai dari awal kekuasaan Islam serta politis abad ke-19. Pertama, Al-Kindi menulis banyak karya metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, metafologi, astrologi, optik, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Farabi, ahli di bidang filsafat dan mendapatkan julukan guru kedua setelah Aristoteles. Yang ketiga, Ibnu Haytham adalah bapak optik modern. Karyanya terkenal di kitab Al-Marazik, buku optik, jadi rujukan ilmu optik di banyak universitas di dunia. Yang keempat, Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, dan teknologi dan ilmu kedokteran. Yang kelima, Al-Ghazali dianggap sebagai filsuf dan teologi terkenal di abad pertengahan. Soal nomor 3. Karena filsafat itu tentang pemecahan suatu masalah yang sebaiknya dipikirkan dan mengenai filsafat itu di mana-mana. Seorang cinta akan hikmah dan dengan adanya filsafat kita mengetahui sebuah artikel. Soal nomor 4. Pengertian filsafat pendidikan idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme sering juga disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang. Tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, maka manusia akan mengetahui jalan yang pasti dan menggunakan ide tersebut sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai sesuatu yang dialami di kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, Immanuel Kant. Ia menyebut bahwa filsafat idealisme transendental atau idealis kritis menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Yang ketiga, G.W.F. Hegel. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep geist atau roh, spirit. Sesuatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa menjelma pada alam, dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu dalam intinya ide atau berpikir. Yang keempat, David Hume. Model pemikiran Hume bercorak spektis, di mana ide dan rasio tidak melebihi berpengalaman. Ia sangat menekankan aspek pengalaman daripada rasionalitas dalam menjelaskan segala sesuatu. Ia juga berusaha mengkritis keyakinan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Meski demikian, Hume juga menyadari keterbatasan akal budi untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kelima, Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan organut paham idealisme. Ia termasuk kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian besar terhadap pendidik, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan sesuatu bangsa dan pemikirannya. Al-Ghazali lebih cenderung pada paham empirisme. Itu disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurut Al-Ghazali, seorang anak tergantung pada orang tua yang mendidiknya. Soal nomor 5. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman inderawi. Rasionalisme menentang paham empirisme, karena kaum rasionalis terdapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang yang menganut paham rasionalis ini menggagaskan bahwa beberapa prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya benar. Rasionalisme ada dua macam, dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme adalah bidang agama, biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme dalam bidang filsafat terutama berguna sebagai teori pengetahuan sebagai lawan empirisme. Rasionalisme terdapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Penemuan-penemuan logika dan matematika begitu pasti kita tidak hanya melihat sebagai benar, tetapi lebih dari itu kita melihat sebagai kebenaran yang tidak mungkin salah. Kebenarannya universal. 1. Rasionalisme. Kelebihannya mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Dan kelemahannya, doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung
mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasionalisme secara peka. Cara memahami objek di luar cangkupan rasionalitas sehingga titik kelemahannya tersebut menggunakan kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikiran filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbingan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat sehingga dapat disumsikan mengecilnya peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani empeirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami terlebih dahulu 2 ciri pokok empirisme, yaitu mengenal teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Empirisme. Kelebihannya, pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar, karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahannya, indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu indera dan objek sekaligus. Baiklah, sekian atas jawaban UAS saya. Bila ada kesalahan atau kurang jelas saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.